Shalom, Jim and Teens. Gimana kabarnya kalian? Ayo, di rumah seminggu mungkin bosan ya, tapi ini kita berbulan-bulan mungkin kita di rumah aja. Yuk, jangan bosan, kita sama-sama sore hari ini kita mau beribadah bersama-sama, kita mau senangkan hati Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Apapun kondisi teman-teman pada sore hari ini, kita tetap bersyukur kalau Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita semuanya. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, kita akan bersatu dalam doa. Bapa surga, terima kasih buat sore hari yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur buat keadaan kami, kalau Tuhan masih berikan kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kami kemampuan yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hari demi hari kami boleh lalui Tuhan dengan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kalau sore hari ini kami naikkan syukur kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Kau Allah yang beracara dari awal pertengahan boleh berjalan ibadah ini itu berjalan dalam satu nama, itu dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib. Dan saat firman akan disampaikan, biarlah Tuhan firman yang ditabur Tuhan boleh merema dalam hidup kami semua Bapa. Terima kasih, kami akan mulai ibadah kami pada sore hari ini yang beralasan dalam satu nama, itu dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya, amin. Kita siapkan hati kita lebih lagi teman-teman yang terkasih. Kita menaikkan pujian ini dengan dasar hati kita. Kita mengatakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Dia sungguh baik Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau
kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kita pujikan dari awal pujian ini. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sungguh-sungguh lagi kita mau katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Panggil dia Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. syukurmu bagi Allah kita. Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang senantiasa menyertai engkau dan saya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang turut bekerja dalam hidup kami Tuhan. Dalam segala perkara, dalam segala hal yang kami alami Tuhan, kami percaya Engkau Allah turut bekerja dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Kuasa-Mu dalamku, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Engkau turut bekerja. Katakan bersama-sama. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Kami percaya, kami percaya. Sama-sama kita mau katakan, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja,
Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam setiap hidup kami. Engkau selalu ada bersama kami di tengah kondisi saat ini. Tuhan, ajar kami supaya kami dapat mengerti rencana-Mu bahwa Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan yang menjadi dasar hidup kami, menerangi jalan kami dan menjadi sumber damai hidup kami. Tuhan yang pakai bibir lidah hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Tuhan. Biar segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Tuhan yang lawat kami setiap anak-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur Engkau baik. Haleluya. Amin. Hai teman-teman Gym and Teens, hari ini kita belajar tentang dasar yang kuat. Hari ini banyak anak-anak Tuhan gak kuat imannya, gampang putus asa, gampang ngecewa, gampang ngambek, gampang galau, mudah takut, bahkan gak produktif. Karena dasar kehidupan itu gak kuat. Kalau kamu mau bangun hidup kamu jadi sebuah mahakarya, punya dasar yang kuat. Sebuah bangunan dapat berdiri kokoh karena dia punya dasar yang kuat, punya fondasi yang kuat. Hari ini kita mau belajar tentang dasar yang kuat. Yuk sama-sama buka kitabnya di Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Perikopnya adalah dua macam dasar. Ayat 24 katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Dari dua kondisi ini kita sama-sama tahu ada dua rumah, beda, sama-sama punya masalah yang sama, ada hujan, ada banjir, ada angin juga. Tapi yang membedakan hasilnya itu adalah dasarnya. 1 ayat 24, rumah yang dibangun di atas batu itu adalah orang yang bijaksana, orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena dia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dan satu lagi, di ayat 26, orang yang gagal itu adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Adalah orang yang dengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Hari ini kita bangun hidup kita atas dasar apa? Firman Tuhan atau bukan? Yang pelajar, mahasiswa, dasar kalian untuk sekolah atau kuliah apa? Banyak orang ingin lulus sekolah, SMA, atau lulus kuliah untuk dapat pekerjaan. Di pekerjaan itu cuma diseleksi dari nilai rapot, dari ijazahnya, dari IP-nya. Nah, nilai bagus itu bisa dapat dari lihat kiri, lihat kanan, minta ampun sama Tuhan, tulis jawabannya. Benar gak? Gimana lu jadi terang dunia? Dasar menempuh pendidikan itu untuk jadi pinter, dibentuk pola pikirnya. Pola pikir anak lulusan SMP sama lulusan SMA itu beda. Pola pikir anak lulusan SMA sama lulusan kuliah itu beda. Yang mau kerja dasarnya apa? Supaya dapat duit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika lu terima gaji, lu kebutuhan sehari-hari udah tercukupi, terus lu jadi malas untuk kerja, lu jadi banyak main HP di kantor, bahkan lu korupsi waktu kerja lu. Gimana lu menjadi terang? Padahal Tuhan bilang di Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang mau pacaran, dasarnya apa? Karena dia cantik, dia ganteng, dia baik, dia perhatian. Berarti nanti kalau ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih cantik, lebih ganteng, lebih perhatian, lu bakal tinggalin dia yang sekarang dong. Dasar pacaran itu adalah persiapan untuk menikah. Yang mau nikah, dasarnya apa? Karena udah mapan. Oke, ceritanya ada sepasang anak muda, dia udah mapan hidupnya, dia siap untuk nikah. Singkat cerita, selesai honeymoon, perusahaan itu bangkrut. Dia harus mobil, dia harus jual rumah. Berarti udah gak mapan lagi dong.
Kalau udah gak mapan berarti gak siap nikah dong. Kan udah nikah. Masa harus dicerain istrinya atau suaminya? Pernikahan itu adalah awal ketika lu mikul salib untuk istri atau suami lu, untuk anak-anak lu. Yang tadinya suka bangun siang, lu harus bangun lebih pagi untuk bikin sarapan untuk suami lu. Yang tadinya suka main game, lu harus banyak ruangin waktu lu untuk istri lu. Masa iya lu dikasih waktu istri lu buat sama cowok lain? Yang pelayanan, dasar kalian pelayanan apa? Bener gak sih 100% untuk Tuhan atau karena ikutan temen? Kalau kamu gak punya dasar yang kuat, kamu akan mudah kecewa. Kamu akan mudah males untuk pelayanan. Banyak kan anak muda, banyak anak-anak remaja pindah gereja karena kecewa di gereja sebelumnya. Kecewa sama teman pelayanan, kecewa sama kakak rohani, kecewa sama pendetanya. Tuhan mau kasih tahu sama kalian, dimanapun dan kapanpun, gesekan itu pasti ada. Di Amsal 27 ayat 17 katakan, besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Jadi pindah gereja atau pindah komunitas itu bukan solusi. Tapi kita minta sama Tuhan untuk bentuk apa yang dalam diri kita supaya kita kuat menghadapi gesekan itu. Yang udah pelayanan, mungkin ada yang mikir, kok dia bisa ya pelayanan sehebat itu? Kok gue gini-gini aja ya? Akhirnya malah mundur dari pelayanan karena minder. Pelayanan itu butuh urapan Tuhan, dan urapan Tuhan itu gak cuma didapat ketika pendeta doain lu, tumpah tangan atas lu, tapi pelayanan Tuhan itu, urapan Tuhan itu dapat juga dari kehidupan lu sehari-hari lu. Bagaimana lu hidup sehari-hari, lu hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan atau enggak. Banyak anak-anak Tuhan hari ini mudah kecewa, mudah ngambek, mudah sakit hati sama Tuhan karena gak dijawab doanya. Dasar kekristenan kamu apa sih? Mungkin ada yang Kristen dari lahir, udah ikut orang tua dari awal. Kamu udah kenal Tuhan secara keseluruhan atau belum? Banyak anak Tuhan hari-hari ini kenal Tuhan cuma sepotong-sepotong. Yang kamu doain itu untuk keperluan kamu sendiri atau keinginannya Tuhan? Kalau kamu jadi Kristen cuma ingin incar berkatnya doang, kamu ingin kaya, mendingan kamu ke Gunung Kawi aja, lebih cepet. Karena ketika kamu ingin kaya, kamu minta sama Tuhan, Tuhan kasih pekerjaan sama kamu. Ketika kita terima dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita dibaptis air nih, oh gue udah selamat, udah, gue ngerasa cukup, ini udah cukup buat gue. Karena kan gue udah selamat. Jangan berhenti sampai situ doang, tapi kenali Tuhan secara pribadi. Supaya kamu dapat baptisan roh. Tuhan itu indah banget. Kenali Tuhan secara pribadi. Jangan kata orang doang. Dia gak cuma ingin jadi selamat kamu, tapi dia ingin juga jadi raja, bapak, bahkan buat kamu. Pengenalan kita akan Tuhan itu harus disertai dengan pertumbuhan iman. Karena iman itu adalah dasar dari hubungan kita kepada Tuhan. Iman itu apa sih? Di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita nggak sekedar berharap aja, tapi kita juga percaya ada bukti yang akan terjadi pada waktu Tuhan. Hari-hari ini Tuhan juga mau kita punya iman yang benar, iman yang asli, iman yang murni di hadapan Tuhan atau authentic faith. Di Lukas 17 ayat 6 katakan seperti ini, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Kalau teman-teman baca di versi Bahasa Indonesia masa kini atau BMK-nya, terbantun ini artinya tercabut pohon tersebut dari akarnya. Jadi, kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah pohon dari akarnya dan tertanamlah dalam laut,
dan ia akan taat kepadamu. Kalau teman-teman punya Alkitab yang YouVersion, di sini banyak versi-versi. Gue ambil yang versi TPT, ini bantu banget buat ngejelasin ayat ini. TPT ini The Passion Translation berkata seperti ini. Jesus responded, "If you have even the smallest measure of authentic faith, it will be powerful enough to say to this large tree, 'My faith will pull you up by the roots and throw you into the sea, and it will respond to your faith and obey you.'" If you have even the smallest measure of authentic faith, yang Tuhan mau itu bukan iman yang besar, bukan ukurannya yang Tuhan mau, tapi iman yang benar, iman yang murni, iman yang otentik. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita punya iman yang benar? Yang pertama, Roma 10 ayat 17 dikatakan seperti ini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi setiap hari kita harus dengar firman Tuhan. Dari dengar khotbah, dari saat teduh, ketika kita baca Alkitab, atau ketika kita baca renungan, kita perkatakan dengan mulut kita, bukan dalam hati aja. Hidup kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Setuju ya? Nah, tubuh ini berkaitan dengan kedagingan atau jasmani kita. Nah, jiwa ini berkaitan dengan pikiran dan perasaan kita. Dan roh berkaitan dengan hubungan kita kepada Tuhan. Yesus ngomong gini, ketika dia dicobai sama iblis di padang gurun, ketika ia berpuasa 40 hari, di Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya jangan cuma kasih makanan untuk jasmani kita aja, tapi kasih makanan untuk roh kita juga. Dari baca firman, dengar firman, dan ketika kita baca atau dengar firman, itu harus direnungin juga. Jangan masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri, tapi kita renungin juga, supaya kita ngerti maunya Tuhan apa, ngerti maksud Tuhan apa sih. Yang kedua, bagaimana kita punya iman yang benar. Masalah membuat iman kita semakin murni. Di Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5 dikatakan seperti ini, penderitaan menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji atau iman yang benar ini menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Mungkin hari ini kita banyak persoalan, banyak masalah, yang sekolah dikasih tugas, banyak kuotanya habis karena harus ibadah dan belajar online. Kalau zaman dulu mungkin kebutuhan pokok itu cuma 3 ya, pangan, sandang, papan. Tapi kebutuhan sekarang itu ada 4, pangan, sandang, papan, dan kuota. Yang bekerja mungkin udah rencanain mau liburan tahun ini kemana. Mungkin juga ada yang nggak jadi liburan karena harus di lockdown segala macamnya. Mungkin yang bekerja juga ada yang targetnya nggak tercapai, ada yang penghasilan juga berkurang, dan lain sebagainya. Kita masih berharap gak sih sama Tuhan? Kita masih percaya gak sih sama Tuhan? Semua orang punya masalah yang sama. Kembali lagi ke Matius 7 tadi, ada orang yang berhasil, ada orang yang gagal. Orang yang berhasil itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ingat teman-teman, di Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, termasuk dalam kondisi kita saat ini. Ketika kita punya iman yang benar, mungkin masalah kita nggak hilang, tapi kita kayak bisa berjalan di atas air, berjalan di dalam api nggak bakar lu, bahkan terbang di atas badai sekalipun. Ini lebih keren. Artinya Tuhan tuh ingin kita menari-nari di atas persoalan hidup kita, menari-nari di atas setiap masalah hidup kita. So teman-teman, simpulannya ada 2 yang di bagian hari ini. Yang pertama, taruhlah dasar kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan, agar kita punya iman yang benar. Yang kedua,
Kenali Tuhan secara pribadi dan bangun hubungan kamu dengan Tuhan. Nanti saya minta pemusik dan WL untuk menyanyikan lagu Harapanku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya Ku aman dalam-Mu. Sungguh-sungguh katakan harapanku. Gagal, tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, masa depanku Kau sediakan. Gagal rencana-Mu Tuhan, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Kami percaya Tuhan, ku percaya Ku aman dalam-Mu. Ku percaya Ku percaya dalam-Mu. Dengan sekali lagi katakan, ku percaya Ku aman dalam-Mu. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau ada setiap musim hidup kami, Bapa. Baik dalam kesedihan kami, dalam kegalauan kami, dalam kekecewaan kami, dalam keputusasaan kami, bahkan di dalam masa kami bahagia sekalipun, Tuhan. Engkau hadir di tengah kami, Bapa. Tuhan, pegang kami selalu, Tuhan. Engkau yang sertai hidup kami, Bapa. Biar apa yang kami kerjakan, Tuhan, Engkau perbuat kami berhasil ya Bapa. Tuhan yang cukupkan segala kebutuhan kami Bapa, Engkau berkati Bapa untuk kerjaan kedua orang tua kami Tuhan. Engkau berkati kerjaan kami masing-masing ya Bapa, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, Tuhan yang berkati ya Bapa. Tuhan yang campur tangan, Tuhan lepas pribadi ya Bapa. Engkau berkati Tuhan untuk bangsa negara ini Tuhan. Engkau sanggup Tuhan untuk memulihkan bangsa negara ini Tuhan dalam waktu yang singkat. Corona ini hanya asal kecil bagi Engkau, bahkan terlalu kecil untuk Engkau ya Tuhan, karena Engkau yang besar Tuhan.
Tuhan yang ajari kami Tuhan, supaya kami selalu bergantung dan berharap kepada-Mu Engkau ya Tuhan. Mari teman-teman angkat kedua tangan kita, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.